Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Cita Kristi, akrab dipanggil Arsi. Saya dari SMA Negeri 8 Denpasar, kelas 12 IPA 6, nomor absen 47. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari guru biologi saya, Ibu Luki, mengenai praktikum pembuatan bioteknologi tradisional. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa saja produk bioteknologi tradisional? Yang pertama contohnya ada tape ketan, kedua ada tape singkong, ketiga ada yogurt, dan yang terakhir ada tempe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum bioteknologi tradisional pembuatan tape singkong. Kalian penasaran kan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana langkah-langkahnya, dan bagaimana hasilnya? Yuk ikutin aku. Oke teman-teman, jadi video kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan praktikum, dan juga manfaat praktikum. Bab 2, berisi tinjauan pustaka. Bab 3, berisi metode praktikum yang berisi pelaksanakan alat dan bahan dan juga prosedur kerja. Bab 4, berisi hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir bab 5, berisi kesimpulan dan saran. Ayo ikuti terus videonya. Tape singkong merupakan produk fermentasi bioteknologi tradisional yang berasal dari singkong. Singkong mudah ditemui di Indonesia dan telah menjadi bahan baku utama untuk berbagai produk pangan. Proses pembuatan tape singkong melibatkan fermentasi singkong oleh mikroorganisme seperti ragi dan bakteri asam laktat. Proses fermentasi tersebut terjadi karena aktivitas ragi yang mengubah gula dalam singkong menjadi senyawa-senyawa seperti alkohol dan asam organik. Selain itu, bakteri asam laktat turut berperan dalam mengatur keasaman dan memberikan ciri khas pada tape. Baik, adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan tape singkong. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya fermentasi. Dan yang ketiga, yaitu mengenali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tape singkong. Baik, selanjutnya adapun manfaat dari praktikum kali ini adalah yang pertama, pemahaman proses pembuatan tape singkong. Siswa akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah dan proses keseluruhan dalam pembuatan tape singkong. Yang kedua, pemahaman terhadap proses fermentasi. Praktikum ini akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami secara langsung bagaimana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri asam laktat berperan dalam proses fermentasi singkong. Yang ketiga, yaitu pengenalan faktor-faktor pengaruh kualitas tape singkong. Pada praktikum kali ini, siswa akan mengenali dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tape singkong seperti kondisi fermentasi, suhu, dan juga waktu. Baik, selanjutnya ke bagian mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu mengenai bioteknologi. Dikutip dari modul biologi kelas 12, bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi. Jadi, bioteknologi merupakan semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup, atau turunannya untuk membuat atau modifikasi produk untuk keperluan umum bagi kepentingan manusia. Nah, berdasarkan jenisnya, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses biokimiawi dan proses genetik alami. Contohnya dalam proses pembuatan tape singkong. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan pengarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Contohnya adalah rekayasa genetika pada tanaman ataupun hewan. Baik, selanjutnya mengenai fermentasi. Fermentasi merupakan proses biologis di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur mengubah suatu zat organik menjadi produk lain yang dengan menggunakan enzim sebagai katalisator. Proses ini umumnya terjadi dalam kondisi anaerobik, yaitu tanpa keberadaan oksigen.
Mikroorganisme dalam fermentasi menguraikan atau mengubah substrat seperti karbohidrat atau gula menjadi senyawa baru, seringkali dengan menghasilkan gas, alkohol, ataupun asam organik. Fermentasi memiliki peran penting dalam produksi makanan dan minuman, serta dalam industri farmasi dan juga kimia. Baik, selanjutnya mengenai tape singkong. Tape singkong adalah produk makanan tradisional yang berasal dari singkong. Proses pembuatannya melibatkan fermentasi singkong oleh mikroorganisme, khususnya ragi dan bakteri asam laktat. Singkong diolah dan difermentasi untuk menghasilkan tape yang memiliki tekstur kenyal, rasa manis, dan aroma khas hasil dari proses fermentasi. Proses fermentasi dalam pembuatan tape singkong melibatkan konversi sejumlah karbohidrat dalam singkong menjadi senyawa seperti asam laktat dan etanol oleh mikroorganisme yang terlibat. Keberadaan asam laktat memberikan rasa asam yang lembut, sementara etanol memberikan aroma khas pada tape. Tape singkong sering dikonsumsi sebagai makanan ringan ataupun camilan, dan keberadaannya sangat beragam di berbagai daerah di Indonesia dan di negara-negara tropis lainnya. Oke teman-teman, sekarang tiba waktunya video utama kita, yaitu mengenai bab 3 metode praktikum. Yang pertama ada pelaksanaan. Jadi saya melakukan praktikum ini dari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan hari Selasa 9 Januari 2024. Jadi adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini yaitu selama 3 hari. Dan untuk lokasi atau tempat dilakukannya praktikum ini yaitu di rumah saya sendiri. Baik, selanjutnya ke bagian yang kedua yaitu alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan alat yang dibutuhkan dan juga bahan yang dibutuhkan untuk praktikum pembuatan tape singkong. Yang pertama ada 7 alat yang kita perlukan di sini. Yang pertama ada kompor, yang kedua ada pengukusan, yang ketiga ada capetan, yang keempat ada wadah untuk tempat fermentasi tape singkong, yang kelima ada wadah untuk ragi, dan yang keenam dan yang ketujuh yaitu pisau dan juga talengan untuk memotong singkong. Baik, selanjutnya adapun bahan yang kita perlukan untuk praktikum kali ini ada 4 bahan. Yang pertama yaitu singkong sebanyak 1 kg, yang kedua yaitu ragi tape secukupnya, yang ketiga yaitu daun pisang, dan yang terakhir adalah air secukupnya. Baik, selanjutnya yaitu ke bagian yang ketiga mengenai prosedur kerja. Ada pun langkah-langkah dari praktikum ini. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, dan juga pastikan tangan dalam keadaan bersih dan sudah dicuci. Langkah selanjutnya yaitu yang kedua yaitu memotong singkong menjadi beberapa bagian. Langkah yang selanjutnya yaitu mengupas singkong. Baik, setelah dipotong dan dikupas, kita akan mencuci singkongnya. Cuci singkong sampai bersih sehingga tidak licin dan getahnya sudah tidak ada. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu menyalakan kompor dan mengukus air sampai mendidih. Baik, setelah airnya sudah mendidih, kita masukkan singkong yang telah kita kupas dan juga cuci tadi ke dalam pengukusan. Baik, setelah dimasukkan semua, kita tutup dan kita tunggu hingga matang, yaitu kurang lebih 25 menit. Baik, setelah 25 menit dapat kita lihat singkongnya sudah mekar, yang artinya sudah matang. Lalu kita matikan apinya dan kita pindahkan ke nampan untuk didinginkan. Baik, setelah singkong ditiriskan dan didinginkan, kita hancurkan ragi tape menjadi halus seperti ini untuk dibalurkan ke singkong yang sudah didinginkan, agar proses fermentasi singkong terjadi untuk menghasilkan tape singkong.
Baik, setelah singkong sudah dingin, kita siapkan wadah yang dialasi dengan daun pisang. Lalu kita balur singkong yang sudah kita kukus dan dinginkan tadi dengan ragi. Pastikan agar seluruh permukaan singkong telah terbalur agar proses fermentasi terjadi. Dan juga pastikan sudah cuci tangan ya. Baik, setelah terbalur seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita alasi dengan daun pisang. Baik, setelah semua singkong sudah dibaluri dengan ragi tape seperti ini ya, kita tutup singkongnya dan kita simpan di tempat yang aman agar tidak dibuka-buka hingga tape sudah jadi. Oke teman-teman, jadi sekarang Selasa tanggal 9 Januari 2024, yang artinya proses pembuatan tape ini sudah melewati 3 hari 3 malam. Jadi sekarang sudah saatnya tape ini sudah jadi dan bisa kita buka. Nah teman-teman, dapat kita lihat ya, ada beberapa perubahan dari proses pembuatan tape singkong ini dibandingkan hari pertama. Jadi dapat kita lihat ada pun perubahannya, yaitu warna singkongnya berubah menjadi sedikit lebih kuning. Lalu dapat kita cium aroma alkohol yang lebih menyengat dibandingkan hari pertama kemarin. Dan juga di sini dapat kita lihat teksturnya menjadi lebih lembek ya teman-teman. Yang artinya tape singkong ini sudah siap untuk dikonsumsi. Oke teman-teman, jadi sekarang aku mau nyobain hasil dari proses pembuatan bioteknologi tradisional tape singkong yang udah aku lakuin dari 3 hari yang lalu. Jadi dapat kita lihat ya, seperti yang tadi saya katakan, tape singkongnya ini hasilnya sudah lembek dan sudah siap dimakan. Jadi mari kita coba. Jadi ada beberapa perubahan dari singkong yang kemarin dikukus setelah dijadi tape ini. Dari baunya, segi baunya yaitu tercium bau alkohol. Lalu yang kedua dari segi rasa yaitu muncul rasa manis dibandingkan sebelum jadi tape. Dan juga dari teksturnya dapat kita lihat teksturnya lebih lembek. Jadi semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi setelah kita saksikan hasil dari praktik tape singkong tadi, sekarang mari kita bahas. Setelah kita amati tape singkong yang sudah 3 hari didiamkan, ada beberapa perubahan yang merupakan hasil dari proses fermentasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka, fermentasi adalah proses biologis di mana mikroorganisme seperti ragi ataupun bakteri mengubah bahan makanan menjadi bentuk yang berbeda dengan bantuan enzim. Nah, ada pun perubahan yang dapat kita lihat. Yang pertama, tekstur melembek. Hal ini disebabkan karena proses fermentasi menghasilkan enzim yang memecah pati menjadi gula, membuat tape singkong menjadi lembek karena struktur pati yang awalnya padat berubah. Yang kedua, warna menguning. Perubahan warna ini terjadi karena adanya pembentukan senyawa baru selama fermentasi. Yang ketiga, tercium aroma alkohol yang disebabkan oleh produksi etanol sebagai produk sampingan dari fermentasi gula dalam tape singkong. Dan yang keempat, rasa menjadi lebih manis dan asam. Nah, jadi peningkatan rasa manis ini disebabkan oleh produksi asam laktat yang memberikan sentuhan manis pada tape. Sementara itu, penambahan asam laktat juga memberikan rasa asam yang khas pada tape singkong. Jadi dengan demikian perubahan-perubahan ini mencerminkan proses fermentasi yang sukses menghasilkan tape singkong dengan karakteristik yang diinginkan.
Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan tapai. Oke teman-teman, jadi yang saya dapatkan dari praktikum ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dan kualitas dari tapai singkong. Yang pertama yaitu suhu. Suhu mempengaruhi aktivitas dari pembuatan tapai singkong. Adapun suhu yang optimal adalah suhu ruangan karena rentang suhu ini mendukung aktivitas ragi. Yang kedua yaitu oksigen. Proses fermentasi tape singkong merupakan jenis fermentasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itu, pembuatan tape dilakukan pada wadah kedap udara untuk mencegah masuknya oksigen. Yang ketiga adalah substrat. Substrat dan masa panen sangat mempengaruhi kualitas dan hasil dari proses pembuatan singkong. Jadi, itu beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dan kualitas dari tape. Oke teman-teman, sekarang sudah di ujung video ini yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Jadi dari praktikum tape singkong yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tape singkong mengalami transformasi yang signifikan selama proses fermentasi. Setelah 3 hari terjadi perubahan tekstur menjadi lebih lembek, warna menguning, aroma alkohol tercium dan juga rasanya menjadi lebih manis dan juga asam. Semua perubahan ini menandakan keberhasilan proses fermentasi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dalam mengubah komponen-komponen singkong. Nah, adapun proses fermentasinya yaitu C6H12O6 atau glukosa melalui fermentasi diubah menjadi 2C2H5OH atau etanol ditambah 2CO2 atau karbon dioksida dan juga 2 ATP. Jadi glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi yang merupakan kunci utama dari praktikum kali ini. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil dan kualitas tape singkong yaitu ada suhu, oksigen, dan juga substrat. Oke teman-teman, jadi yang terakhir adalah bagian saran. Adapun saran yang saya dapatkan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, memilih singkong dengan kualitas bagus, matang dan juga memakai singkong mentega bukan singkong biasa. Yang kedua, melakukan eksperimen dengan berbagai variasi. Jadi jika memungkinkan, saya akan melakukan eksperimen dengan berbagai variasi seperti jenis ragi, fermentasi dan juga lama fermentasi untuk menemukan hasil tape singkong yang terbaik. Dan yang ketiga, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lainnya seperti pengaturan pH. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.